Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah talak. Satu kekurangan tapi ada 9 kelebihan. Lebih dan kurangnya itulah istri saya, lebih dan kurangnya itulah suami saya. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Mendidik anak, kerjasama dalam mendidik anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hak bersama antara suami istri sekarang kita bahas bagian yang terakhir, yaitu tentang yang keenam, saling mengokohkan kesabaran. Suami istri itu harus kuat sabarnya. Kenapa? Sebaik-baiknya istri ada yang kurang baik, sebaik-baiknya suami ada yang kita tidak suka. Maka pada saat mendapati ada yang kita tidak suka, jangan terlalu ditonjolkan ketidaksukaan kita itu. Jangan terlalu dikedepankan hal-hal yang kita benci. Kenapa? Karena ada kebaikan pada pasangan kita. Disinilah pentingnya kesabaran. Sehingga kalau ada masalah suami istri, itu bukan kata-kata cerai yang nomor satu. Bukan mempersoalkan kekurangan-kekurangan, tapi lihat juga ada kelebihan. Maka di dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Abghadul halal ilallah at-talaq." Sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah talak, cerai. Jangan sampai seorang suami istri menempuh jalur perceraian hanya karena ada hal-hal yang dia tidak suka. Maka kalau misalnya ada yang kita tidak suka dari pasangan kita, itu cuma satu, masih ada 9 kelebihan. Satu kekurangan tapi ada 9 kelebihan. Lebih dan kurangnya itulah istri saya, lebih dan kurangnya itulah suami saya. Makanya jadi orang juga harus punya kelebihan. Suami harus punya kelebihan yang dibanggakan oleh istrinya. Istri punya kelebihan yang dibanggakan oleh suaminya. Harus punya kelebihan. Dalam bahasa bercanda, jangan kelebihan kita cuma berat badan. Nah ini. Yang ketujuh, hak suami istri itu adalah kerjasama. Kewajiban suami istri adalah kerjasama. Allah senang sama orang yang bekerja sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka suami istri ini kalau ingin menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, diperlukan yang namanya kerjasama. Kerjasama apa itu? Kerjasama dalam mengatur ekonomi keluarga. Ini yang pertama. Kerjasama dalam mengatur ekonomi keluarga. Bagaimana penghasilan suami cukup sampai tanggal 31. Syukur-syukur bisa nabung. Kalau punya utang, utang kebayar. Ini kerjasama. Ngatur ekonomi keluarga. Jangan sampai penghasilan suami baru tanggal 5 udah habis. Akhirnya ngebon lagi, ngutang lagi. Nanti gajian lagi, tanggal 5 habis lagi. Begitu seterusnya. Sehingga ada orang bilang gajinya 5 koma. 5 koma apa? Tanggal 5 udah koma. Nah, gitu. Kerjasama dalam mengatur ekonomi keluarga. Perlu keterbukaan. Suami ini dapatnya berapa? Bagaimana cara ngaturnya?
istri bisa berhemat, dan seterusnya. Maka pandai memasak itu jadi penting. Kenapa? Ini apa-apa maunya beli. Soto maunya beli. Apalagi? Semuanya maunya beli. Padahal membeli itu lebih mahal. Karena nggak bisa. Yang kedua, mengatur, mendidik anak. Kerjasama dalam mendidik anak. Yang dimaksud kerjasama dalam mendidik anak, jangan sampai ada kontradiksi antara pesan bapak dengan sikap dan tingkah laku ibu. Misalnya apa? Si bapak ngomong sama anaknya yang perempuan, "Nah, kalau keluar rumah pakai jilbab." Ibunya pakai jilbab nggak? Nah, kalau bapaknya nyuruh anak perempuan pakai jilbab, sementara ibunya, sang istri, tidak pakai jilbab, malah memakai pakaian ala kadarnya, itu namanya nggak kerjasama. Bapak ngomong bagus, perilaku ibu jelek. Atau sebaliknya, seorang ibu bilang sama anak laki-lakinya, "Nah, kamu sekarang sudah mulai gede." Ibu tuh suka memperhatikan anak laki-laki kalau udah mulai gede, itu pada mulai merokok. "Kamu jangan merokok ya, nak." Nah, tapi bagaimana dengan si bapak? Si bapak malah merokok. Akhirnya tuh anak ngebantah. "Loh, kok bapak ngerokok, mak?" Bapaknya dengar, "Hei, kalau dikasih tahu orang tua jangan suka ngebantah." Wah, gitu. Bapaknya marah. "Iya pak, memang saya sudah mulai merokok. Karena saya belum bisa cari uang, saya nggak beli pak. Kan rokok bapak yang saya coba." Bapaknya marah lagi, begitu seterusnya. Jadi, mendidik anak. Kerjasama dalam mendidik anak. Jangan sampai bapak nyuruh belajar, tapi ibu tidak mau belajar. Jangan sampai ibu nyuruh belajar kepada anak, bapaknya nggak belajar. Jadi harus ada kerjasama yang dimulai dari contoh-contoh yang baik. Yang ketiga, kerjasama dalam mengurus fisik rumah. Kita ini kan pengennya rumah bersih, indah, nyaman. Kalau mau makan, piring bersih, gelas bersih, tersedia. Ya kalau begitu kerjasama dong. Kerjasama. Suami mengerjakan apa, istri mengerjakan apa. Suami jangan menganggap istrinya seperti pembantu rumah tangga. Sementara istri jangan menganggap suaminya seperti pesuruh. Nah, jadi kerjasama. Bapak mengerjakan apa, ibu mengerjakan apa, suami mengerjakan apa, istri mengerjakan apa. Nggak ada salahnya seorang suami nyapu, seorang suami ngepel, nggak ada jeleknya, itu bagus. Nggak ada salahnya seorang suami cuci piring. Tapi jangan karena suaminya rajin, istrinya jadi males. Itu namanya menganggap suaminya sebagai pesuruh. "Udah cuci piring pak?" "Sudah." "Sekarang nyapu, ngepel." Oh, masa istri ngomong begitu? Nah, terus kerjasama dalam menghadapi masalah. Jadi kalau ada masalah, hadapi sama-sama. Kerjasama bagaimana cara mengatasi masalah ini. Istri bilang, "Pak, ibu sakit." "Ibu saya sakit," maksudnya ibunya istri. "Ibu sakit. Ayo kita cek. Apa harus bawa ke rumah sakit? Apa cukup ke dokter?" Begitu. Keluarkan biaya sebagai anak. Menantu itu sama dengan anak. Jangan suami ngomong apa? Ketika istrinya bilang, "Pak, ibu sakit." "Urus dong, itu kan ibu kamu." Oh, jangan begitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau seorang suami mengeluarkan uang untuk keperluan ibunya yang sakit, istri jangan marah. Memang harus begitu. Hadapi masalah bersama. Atau seorang suami ngomong sama istrinya, "Ibu sakit." Kata istrinya, "Oh iya, ayo bawa aja ke dokter." "Saya lagi nggak punya uang.
sudah pakai uang saya ada nih tabungan. Itu namanya kerjasama. Jadi inilah kerjasama suami dengan istri, sesuatu yang sangat penting untuk diwujudkan, apalagi masalah-masalah ada saja dalam kehidupan rumah tangga. Inilah yang kita bahas, insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.